Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Rifai dari program studi pendidikan fisika tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika berbudaya. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama pendahuluan. Pengertian etika berbudaya. Etika berbudaya adalah seperangkat nilai, normal, dan sikap yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Etika berbudaya mencerminkan cara seseorang bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dalam kehidupan sosial yang majemuk, etika berbudaya berperan penting sebagai pedoman agar interaksi antar individu dan antar kelompok berjalan harmonis, saling menghormati, serta tidak menimbulkan konflik budaya. Lalu yang kedua adalah tujuan etika berbudaya. Tujuan etika berbudaya adalah menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, tertib, dan beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berlaku. Etika berbudaya bertujuan membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial, mampu menghargai perbedaan budaya, serta bersikap santun dalam berinteraksi. Selain itu, etika berbudaya berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dalam keberagaman sehingga perbedaan suku, adat, bahasa, dan kebiasaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang memperkuat identitas nasional. Dengan etika budaya, masyarakat dapat menjaga kelestarian budaya sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral. Lalu, yang ketiga adalah nilai-nilai dasar etika budaya. Yang pertama adalah nilai kesopanan. Kesopanan merupakan nilai utama dalam etika berbudaya yang tercermin dalam cara berbicara, berpakaian, dan bertindak. Sikap sopan menunjukkan penghargaan terhadap orang lain serta lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah nilai toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan budaya, adat istiadat, dan kebiasaan orang lain. Dalam masyarakat multikultural, toleransi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai dan saling menghormati. Yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong mencerminkan budaya kebersamaan dan solidaritas sosial. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama, saling membantu, dan tidak bersikap individualis. Yang keempat adalah nilai tanggung jawab. Etika berbudaya menuntut setiap individu bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya agar tidak merugikan masyarakat atau merusak nilai budaya. Yang kelima, sistem keadilan. Nilai keadilan dalam budaya berarti memperlakukan setiap orang secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, adat, atau latar belakang. Lalu yang keempat, ada etika berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah etika berbudaya di lingkungan keluarga yang pertama adalah etika berbudaya di lingkungan keluarga. Dalam keluarga, etika berbudaya ditunjukkan melalui sikap hormat kepada orang tua, menggunakan bahasa yang santun, serta menjaga tradisi keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama seorang belajar nilai budaya dan etika sosial. Yang kedua adalah etika berbudaya di lingkungan sekolah. Di sekolah, etika berbudaya tercermin dalam sikap menghormati guru, mematuhi aturan sekolah, menghargai teman dari latar belakang budaya berbeda, serta menjaga fasilitas umum. Yang ketiga adalah etika berbudaya di masyarakat. Dalam masyarakat, etika berbudaya diwujudkan dengan menaati adat setempat, bersikap ramah, menjaga ketertiban umum, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Etika berbudaya di dunia digital. Di era digital, etika berbudaya juga berlaku dalam penggunaan media sosial, seperti individu harus menjaga tutur kata, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menghormati nilai budaya dan norma sosial dalam ruang digital. Lalu yang kelima, etika berbudaya dalam konteks keberagaman. Etika Islam atau etika dalam keberagaman budaya Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Dalam kondisi tersebut, etika berbudaya berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan agar tidak menimbulkan konflik. Setiap individu dituntut untuk memiliki sikap terbuka, menghargai kebiasaan daerah lain, serta tidak merasa budayanya paling unggul. Lalu selanjutnya ada dampak penerapan etika budaya. Ada dampak positif seperti terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, terjaga kelestarian budaya, meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan, terbentuknya karakter bangsa yang beradab. Lalu yang kedua adalah dampak negatif jika etika budaya diabaikan. Yang pertama adalah munculnya konflik sosial dan budaya, lunturnya nilai-nilai budaya lokal, menurunnya rasa saling menghormati, dan terjadi diskriminasi atau perpecahan. Lalu selanjutnya adalah peran generasi muda dalam menjaga etika berbudaya. Peran generasi muda
memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan etika berbudaya di tengah arus globalisasi. Dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya asing, generasi muda dituntut untuk bersikap selektif dalam menerima budaya luar tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Melalui sikap sopan, toleran, serta bangga terhadap budaya sendiri, generasi muda dapat menjadi agen pelestari budaya sekaligus membawa nilai-nilai etika dalam kehidupan modern. Yang terakhir adalah penutup. Etika budaya merupakan pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai budaya luhur. Penerapan etika berbudaya membantu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, menghargai keberagaman, serta memperkuat identitas bangsa. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami, menerapkan, dan melestarikan etika berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video hari ini. Yang pertama adalah dari Pengantar Ilmu Antropologi Jakarta tahun 2019, lalu ada Hakikat Peran dan Metode Tradisi Lisan tahun 2020, lalu ada Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia Bandung 2021, lalu ada Kemendikbud Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jakarta tahun 2021, lalu ada The Interpretation of Cultures New York Basics Books tahun 2017. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.